Ingat, siapa yang membatalkannya? Yang membatalkannya yang pakai sorban. Batalnya disebut kiai, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nasab Ba'alawi yang sudah tetap dari dulu tidak ada seorang pun yang membatalkan. Para ulama-ulama Allah nggak ada seorang pun yang membatalkan. Para wali-wali Allah nggak ada satupun yang membatalkan. Tiba-tiba muncul sekarang hanya satu orang dengan alasan tesis lalu membatalkan. Ini sudah disebut kiai pakai sorban, pakai jubah. Maka ini bahayanya besar sekali. Kenapa? Karena orang-orang akan mengikutinya. Murid-muridnya akan mengikutinya. Orang awam bisa mengikutinya. Allah, apalagi orang-orang yang pernah sakit hati oleh sebagian oknum umpamanya, ya, yang mengaku ini adalah habaib, tapi ini oknum kelakuannya yang memang tidak sesuai, akhirnya merasa punya penguat, hanya ikut dalam rombongannya, ikut dalam kelompoknya, kan jadi celaka. Ya, akhirnya dia berbuat sesukanya. Kalau orang awam kalau ngomong dan berbuat, dia tidak ngukur agama, tidak ngukur salah dan benar, dia tidak berkaidahkan Quran dan Sunnah, akhirnya menyebar luas fitnah, ghibah. Kenapa terjadi seperti ini? Siapa ini itu kan? Ini ada orang-orang yang awam, ya. Ini orang-orang yang awam, muslim tapi muslim yang awam. Ingat, Allah akhirnya dia berkata tanpa kaidah-kaidah syara, ya, dia bikin makalah tanpa kaidah-kaidah syara. Ingat, dia berbuat tanpa kaidah-kaidah syara. Ini gara-gara apa? Gara-gara terplesetnya seorang alim. Ini berbahaya sekali, kan? Berbahaya sekali. Makanya Buya, ya, terus akan menyuarakan kepada umat, akan menyuarakan. Ingat, menyuarakan kebenaran ini. Ingat, kalau bagi orang awam gampang saja ukurannya. Jangan tesis si A, jangan. Ya, yang tidak tahu motifnya apa, jangan. Tapi lihatlah para ulama-ulama dari dulu tidak ada yang pernah membatalkannya. Para wali-wali dulu nggak ada yang pernah membatalkannya. Apakah orang ini lebih tahu daripada para ulama? Apakah orang ini, ingat, lebih berilmu daripada ulama-ulama yang itu? Apakah orang ini waliullah seperti halnya ulama-ulama itu? Apakah orang ini punya ilmu kasyaf seperti halnya ulama-ulama itu yang menetapkan? Catat, jadi cukup kita bagi umat Islam dalilnya seperti itu, jangan didengar. Dalil itu, dalil ini, hanya dalil saja, jangan didengar. Jangan didengar. Ini celaka. Ini celaka, ini terplesetnya seorang yang alim. Ingat, dia punya murid, dia punya jemaah, dia punya simpatisan. Bahaya. Bahaya ini, bahaya. Ya, bahaya. Ini harus diluruskan ini umat, harus cepat dijagain ini umat agar umat ini tidak ikut celaka semuanya, ya. Buya memberanikan diri. Buya memberanikan diri untuk ini. Kenapa? Kasihan, ini bahayanya lebih besar. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan salat yang 5 waktu. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan saum Ramadan. Ingat. Loh, kenapa begitu? Kalau meninggalkan sholat fardu, meninggalkan ibadah, meninggalkan saum, tidak haji, tidak zakat, tidak haji umpamanya, tidak sholat, tidak saum, ini urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sudah dia membatalkan nasab Ba'alawi ini daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menganggap kepada para habaib ini adalah penipu, perampok nasab, berarti sudah buruk kan hatinya? Kalau sudah busuk hatinya kepada siapa itu? Para wali-wali Allah di dalamnya. Siapa itu? Para ulama Allah di dalamnya. Ingat, ya. Ingat, catat itu. Ini berbahaya, berbahaya sekali.
Berbahaya sekali ini. Kalau wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, di dalamnya orang-orang saleh yang Allah cintai, lalu dihinakan oleh kita. Lalu kita suudzon kepada mereka. Lalu mulut kita buruk kepada mereka. Mencaci maki mereka. Wow, lebih besar ini. Bahayanya sangat sungguh lebih besar. Tidak cukup dengan bertobat saja kepada Allah. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya saya sudah minta maaf saja kepada para habaib. Habaib yang mana yang kamu minta maaf? Bukankah habaib kamu cacar semuanya? Kamu baban semuanya? Seluruh yang namanya habaib yang ada di alam barzah sekarang. Bagaimana kamu minta maafnya? Hah? Kepada yang masih hidup juga belum tentu kamu bisa bertemu dengannya. Karena yang kamu caci bukan hanya 1-2 habaib, tapi semua yang namanya habib yang kamu kenal, dan kebanyakannya yang kamu tidak kenal. Kebanyakannya yang sudah wafat. Allah, ini bahaya besar ini. Bahaya besar. Kalau kamu tidak sholat, kamu tidak puasa, kamu tinggal qadha, kamu tinggal tobat kepada Allah, selesai. Ingat, kamu berzina di waktu, kamu tinggal berhenti bertobat kepada Allah, selesai. Ketika kamu bukan cuma kepada satu habib, kalau kepada satu habib yang oknum wajar. Kalau kamu menyelesaikan, tinggal habib itu saja. Ketemu aja sama habib itu. Kan kamu tidak bisa. Ketemu kamu dengan ketua Robitoh, ketemu kamu dengan kumpulan habib yang ada di Indonesia, tidak bisa. Kenapa? Yang kamu baban itu seluruh habib ahya'an wa amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Artinya kamu menghina semuanya. Kamu disidang di hadapan Allah. Siapa kamu ini? Wali bukan, ulama bukan.